Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah berada di Monumen Kresek, yaitu adalah salah satu monumen yang menjadi saksi bagaimana bengisnya PKI zaman dahulu ketika membantai para tokoh. Nah, di sini berada di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, bertepatan di kaki Gunung Wilis, yang dibangun mulai pada tahun 1987, kemudian diresmikan pada tahun 1991. Awal mula daripada kedatangan PKI zaman dahulu adalah adanya serangan dari pasukan Siliwangi yang menyerang para PKI, kemudian mereka yang dipimpin yaitu Muso ya, itu berlari ke Madiun bagian tenggara, kemudian berhentilah pada tempat ini yaitu Desa Kresek, kemudian berhenti pada suatu rumah yaitu rumah penduduk yang kemudian dibantai, direbut rumahnya, terus dijadikan markas sebagai tempat mereka atau tempat Muso dan para prajuritnya. Kemudian Muso dan para prajuritnya mengembangkan misi, yaitu adalah misi menyebarkan paham PKI, kemudian ingin ingin mendirikan Soviet, yaitu atau pemerintahan Soviet, yaitu yang bertepatan di daerah Kresek ini. Akan tetapi dengan adanya perlawanan dari masyarakat, kemudian Muso dan para prajuritnya merasa gagal dalam misinya, yaitu misi ingin mengembangkan Sovietnya tadi. Kemudian mereka membantai para tokoh dan membantai para tawanan yang ada, yaitu kemudian PKI itu mulai menjajah, mulai berkembang itu pada tahun 1948, yaitu tepatnya adalah setelah 3 tahun Indonesia merdeka. PKI ini adalah salah satu pengkhianat bangsa. Karena apa? Karena ketika itu mereka adalah sebagai orang dalam yang ingin menghancurkan negara itu sendiri. Dan banyak sekali yang menjadi korban daripada kebengisan PKI, yaitu salah satunya adalah yang ada di ujung sana, yaitu adalah monumen yang menggambarkan Kiai Husein. Nah, itu yang ketika ingin dihempas menggunakan pedang para PKI, yaitu adalah salah satu korban atau salah satu tawanan yang dibantai oleh para PKI. Para korban yang menjadi tawanan yang dibantai pada saat itu kemudian dimakamkan menjadi satu tempat, yaitu dimasukkan dalam satu lubang yang kita kenal adalah sebagai lubang buaya. Ini adalah salah satunya ingin menyebarkan atau ingin menguasai negara ini sebagai paham komunis. Atau kemudian di seputar monumen ini juga terdapat sejumlah relief atau yang menggambarkan cara-cara kejam para PKI menghabisi para tawanan, menghabisi para korban, yaitu ada salah satunya di sana. Kemudian di sana itu ada sebuah gambaran bagaimana para korban dijadikan satu, ditumpuk menjadi satu tempat, yaitu itu sudah tertera nama-nama para korban di sana. Mari nanti kita akan lihat siapa saja yang menjadi korban para PKI pada zaman. Monumen Kresek ini didirikan di atas tanah seluas 2 hektar. Salah satu tempat wisata, bukan hanya wisata saja, tetapi di sini juga sering sekali digunakan untuk para pelajar
baik SD, SMP, MTS atau MI untuk melakukan kemah. Mereka biasanya di sini bisa berlama-lama sampai 3-4 hari baru pulang. Walaupun di sini terlihat tempatnya sepi menyeramkan, akan tetapi di sini adalah tempat dari berbagai daerah ingin menyaksikan bagaimana bengisnya para PKI. Mari kita saksikan. Ini adalah nama-nama korban yang menjadi bengisan para PKI. Kita lihat ini adalah gambaran bagaimana para korban yang dibunuh kemudian ditumpuk menjadi satu yang berlumuran dengan darah. Sangat menyedihkan. Ini adalah nama-nama dari korban keganasan PKI pada tahun 1948 yang gugur di desa Kresek. Ya, pertama adalah Kolonel Marhadi, terus Letkol Wiono, kemudian Inspektur Pol Suparbag, dan kemudian adalah K. Husen, anggota DPRD Kabupaten Madiun. Nah, ini adalah nama-nama, ada 17 korban yang tertulis di sini. Itu anu foto. Ini adalah Nah, ini adalah salah satu patung yang menggambarkan bagaimana ketika para PKI ingin membantai para tawanan. Ini adalah foto atau patung yang digambarkan adalah sebagai Kiai Husen, kemudian yang berdiri itu adalah sebagai musuh atau PKI yang ingin membantai, ingin menggal kepala dia. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat sebagai wawasan kita, penambah wawasan kita tentang sejarah masa lampau yang sangat keji, yang sangat ganas, yaitu adalah para PKI ketika membantai para tawanan, ketika membantai para tokoh. Dari itu mari kita belajar bahwasanya kita adalah generasi penerus yang nantinya akan mengembangkan, akan membawa negara ini lebih maju dan lebih baik. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, ada kesalahan dari
apa yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.